Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang komponen penyusun sel eukariotik dan prokariotik. Kita bahas sebentar perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel. Contohnya adalah bakteri dan alga biru. Kemudian eukariotik ini memiliki membran inti sel. Contohnya adalah sel hewan, sel tumbuhan, sel protista atau protista, kemudian fungi. Nah, sehingga perbedaan dasarnya adalah ada tidaknya membran inti. Apa akibatnya jika sel tidak memiliki membran inti? Kemudian ada apa ya di dalam membran inti? Komponen utama penyusun sel ada 4 macam. Yang pertama adalah membran sel, membatasi sel dengan lingkungan luar. Kemudian sitoplasma, cairan sel yang dapat berubah dari fase sol ke fase gel atau sebaliknya. Fase sol ini adalah fase di mana banyak air sehingga bentuknya kurang lebih mirip dengan putih telur. Kemudian kalau fase gel ini fase di mana sedikit air, bentuknya kurang lebih seperti gel rambut kalau pada laki-laki. Kemudian organel sel terletak di sitoplasma yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. Kemudian kromosom. Nah, kromosom ini adalah salah satu bagian dari organel sel, di mana di dalam kromosom ini terdapat DNA yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik yang akan diwariskan pada keturunannya. Nah, di manakah letak kromosom? Kalau pada sel eukariotik, kromosom terletak di dalam inti sel. Nah, kalau pada sel prokariotik, di manakah letak kromosom? Nah, kita mengenal sel prokariotik dulu. Di manakah letak kromosom atau DNA? Yuk kita cari. Kemudian, apakah sel prokariotik memiliki komponen utama yang kita sebutkan tadi? Yang pertama, ternyata komponen utamanya ini adalah membran sel, ada. Kemudian DNA, nah ini DNA-nya. DNA-nya berkumpul menjadi satu, membentuk yang namanya nukleoid. Nah, ini nanti yang akan menjadi pembeda antara sel prokariotik dan eukariotik. Sitoplasma, nah ini cairan sel, ada. Sehingga komponen selnya sudah lengkap. Untuk organel sel, apa saja? Yang pertama, ini adalah ribosom, mesosom, plasmid yang merupakan DNA sirkuler yang terpisah dari DNA utama. Kemudian ada flagel sebagai alat gerak. Berikutnya ada pilus atau pili, fungsinya membentuk jembatan pili pada saat pertukaran materi genetik. Nah, ini untuk sel prokariotik. Kemudian ada satu organel sel lagi yang namanya mesosom. Ini mesosom terbentuk dari lekukan membran sel. Fungsinya di sini menghasilkan energi atau sebagai organel respirasi sel, menggantikan fungsi mitokondria yang ada pada sel eukariotik. Sekarang sel eukariotik, di sini yang saya tampilkan adalah sel hewan. Apakah memiliki 4 komponen utama? Di manakah letak kromosom atau DNA? Kita cek. Ada sitoplasma, kemudian nukleus, ini. Kenapa kok saya bilang nukleus ini termasuk komponen utama? Karena di dalam nukleus ini terdapat kromosom dan DNA. Membran plasma, ini. Nah, kemudian organel selnya. Nah, di sini yang termasuk organel sel adalah retikulum endoplasma halus. Nukleus itu juga termasuk organel sel. Kemudian retikulum endoplasma kasar, bedanya adalah kalau pada retikulum endoplasma halus tidak ditempeli titik-titik warna oranye. Kalau pada retikulum endoplasma kasar ditempeli titik-titik warna oranye. Lalu apa toh sebenarnya titik-titik warna oranye itu? Nah, kita lihat ini ternyata adalah ribosom. Tuh. Berikutnya ini yang saya kasih garis bawah warna kuning. Ini hanya organel sel yang ada pada sel hewan. Yang pertama adalah flagel. Ini, kemudian lisosom, kemudian sentriol. Tuh, itu yang hanya ada pada sel hewan. Kemudian peroksisom, ini juga organel sel.
Ini karena garisnya hijau berarti ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian sitoskeleton atau kerangka sel terdiri atas mikrotubulus, filamen intermediat, dan mikrofilamen. Kemudian mitokondria. Nah, ciri khasnya mitokondria ini terdiri dari dua membran. Membran dalamnya berlekuk-lekuk. Ini. Berikutnya badan Golgi atau aparatus Golgi. Ini fungsinya membentuk vesikula. Ini yang warnanya coklat ini badan Golgi. Ribosom tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, jadi kita sambil mengingat strukturnya ya. Kalau nukleus ini adalah organel sel yang bentuknya, yang ukurannya paling besar pada sel hewan. Kemudian kalau retikulum endoplasma ini menyerupai saluran berkelok. Nih. Kemudian kalau badan Golgi bentuknya mirip sama retikulum endoplasma, hanya saja dia berbentuk seperti kantong atau lebih kecil gitu. Kemudian mitokondria punya dua membran rangkap yang berbentuk lingkaran, ini peroksisom, lisosom. Tuh. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah inti sel atau nukleus nama lainnya. Kemudian di dalam anak inti, jadi yang besar ini adalah inti sel, yang kecil, bulatan kecil di tengah ini adalah anak inti. Nah, di dalam anak inti terdapat kromosom yang mengandung DNA. Berikutnya sel eukariotik, di sini adalah sel tumbuhan. Apakah memiliki 4 komponen utama? Nih, kita lihat yang pertama membran plasma. Ada, sitoplasma ada, kemudian nukleus ini masuknya organel sel loh ya. Tapi di dalam nukleus ada yang namanya kromosom. Nah, ini yang termasuk komponen yang wajib dimiliki sel. Tuh. Kemudian organel selnya ada banyak, mulai dari retikulum endoplasma, ini ada yang kasar, ada yang halus. Ingat bedanya, kalau yang kasar yang ditempeli sama ribosom, kalau yang halus yang tidak ditempeli ribosom. Kemudian badan Golgi ini letaknya dekat dengan retikulum endoplasma. Kemudian sitoskeleton seperti pada sel hewan. Kemudian ada mitokondria, ini organel sel yang punya membran rangkap, membran dalamnya berlekuk-lekuk. Kemudian peroksisom, ini yang bentuknya bulat. Nah, berikutnya organel sel yang saya kasih garis warna kuning, ini hanya ada pada tumbuhan. Yang pertama adalah kloroplas. Nih. Kemudian dinding sel. Nah, kalau dinding sel ini bukan termasuk organel sel ya. Ini termasuk pelindung sel gitu. Nah, pada dinding sel di sini ini ada plasmodesmata atau celah antar dinding sel. Nah, fungsinya ini sebagai jalan lewatnya air gitu. Jadi kalau ada air yang lewat dari satu sel ke sel yang lain, ini lewatnya plasmodesmata. Kemudian ini bedanya. Kalau pada sel tumbuhan, organel sel yang ukurannya paling besar ini adalah vakuola sentral. Tuh. Jadi kalau pada sel hewan tadi kita lihat organel sel yang ukurannya paling besar adalah nukleus. Kemudian apakah ada vakuola di sini? Nanti kalian cek di buku kalian ya. Ada vakuola tapi ukurannya kecil sekali, tidak sampai sebesar sel tumbuhan. Nih, kalau sel tumbuhan organel sel yang ukurannya paling besar adalah vakuola. Nah, itu aja. Nanti silahkan dicari persamaan dan perbedaan antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Kemudian buat tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan.